Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat datang. Ya, silakan masuk. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, Bu Mutia, boleh di mana? sebelah sini boleh Bu? Boleh, silakan duduk. Terima kasih Bu Elvi. Iya, sama-sama Bu Mutia. Ya, Ini ada tisu, Ya. sama minum juga Bu Mutia. Bisa dipakai nanti selama sesi konseling ya. ya baik. Terima kasih Bu Elvi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Gimana tadi di perjalanan, apa ada kesulitan atau kendala kayak gitu Bu? Tadi sih sempat macet sedikit aja sih Bu, tapi kesininya sih lancar-lancar aja. Oh, ya puji Tuhan ya. Berarti aman ya kayak Aman gini. Baik, Bu Mutia, saya panggil ibu atau kakak? Bebasnya Ibu Bu Elvi Mutia nggak aja. apa-apa? Boleh Bu. Ya. Iya, boleh. Baik Bu Mutia, di sini saya mau perkenalkan diri. Saya Elvi, nanti sebagai konselor dalam sesi konseling kita hari ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih ya Bu Mutia sudah mempercayakan saya sebagai konselor. Nanti di saat konseling ini semoga saya bisa membantu, kita sama-sama bisa mencari solusi apa yang, dan konseling ini bisa bermanfaat buat Bu Mutia. Ya, amin. Terima kasih Bu Elvi. Oke, baik Bu Mutia, sebelumnya saya boleh tahu Bu Mutia udah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya sih saya pernah Bu, cuman waktu itu udah lama dan itu konseling pernikahan sih Bu. Oh iya, oke. Untuk konseling sendiri, mau itu pernikahan atau apa itu hampir sama ya Bu ya, Baik. kayak gitu. Di sini konseling itu adalah suatu upaya bantuan yang diberikan seorang profesional, yaitu konselor kepada klien atau konseli. Tapi di dalam konseling ini keputusan atau pengambilan keputusan itu ada di klien kayak gitu. Jadi Bu Mutia sebagai klien menceritakan apa yang masalahnya dan nantinya Bu Mutia sendiri yang ambil keputusannya. Baik. Ya, di sini saya sebagai konselor berjanji selama proses konseling ini saya akan menjaga kerahasiaan baik informasi atau cerita Bu Mutia yang diutarakan dalam konseling ini. Jadi cerita atau informasi itu cukup di sini dan tidak keluar ke mana-mana. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita konseling ya Bu. Yang pertama ini itu tentang kontrak kita konseling. Kayak gitu. Dalam pertemuan ini durasi konseling kita sekitar 45 sampai 60 menit. Kayak gitu. Tapi jika nanti dalam pertemuan ini dirasa belum tuntas atau Bu Mutia masih pengen untuk melakukan konseling selanjutnya, kita bisa akan berdiskusi untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik. Di konseling di sini juga ada beberapa asas, yaitu pertama asas kerahasiaan, seperti yang saya sudah deklarasiin tadi sebagai janji konselor. Selanjutnya asas keterbukaan. Di sini Bu Mutia sebagai klien tuh terbuka, apa yang dirasakan, apa yang ingin diceritakan. Selanjutnya itu asas kemandirian, kayak gitu. Walaupun ini konseling ini ada proses bantuan, tapi di akhir Bu Mutia sendiri yang membuat keputusan apa yang terbaik untuk setiap masalah yang dihadapin. Kayak gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu Mutia? Ya, jadi seandainya saya konseling sekarang, tapi nanti saya merasa kok kayaknya masih ada yang belum puas ya Bu ya, gitu. Saya masih merasakan sedih, masih merasakan apa istilahnya ya, betul gitu Bu. Jadi saya bisa mengagendakan janji temu lagi gitu ya sama Bu Elvi ya. Betul Bu, kayak gitu. Pokoknya itu semua tergantung kebutuhan dari Bu Mutia gitu. Dan saya siap untuk membantu dengan senang hati. Kayak gitu. Baik Bu Elvi, sudah jelas Bu. Terima kasih. Sebelum kita mulai konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama kepercayaan masing-masing. Boleh Bu?
Selesai. Oke. Baik, Bu Mutia. Bisa rileks kita ya. Ya, saat ini kita mulai konselingnya. Bu Mutia, apa sih yang dirasakan saat ini? Kayak gitu, apa yang ingin diceritain? Saat ini sih saya merasakan sedih, hampa, hilang motivasi saya untuk berjuang. Saya merasa kosong aja gitu Bu Elvi. Sedih, merasa kosong, kayak gitu. Kalau diskalain ya Bu, kesedihan atau merasa kosong itu yang dirasakan saat ini berapa ya Bu? Dari 1 sampai 10, kayak gitu. 1 mungkin ya biasa aja, atau nggak ada sama sekali, atau 10 tuh yang paling 9 ya Bu? 9, Iya. wow, berarti sungguh-sungguh ngerasa kayak sendiri banget ya Bu. Iya, Sedih saya banget. merasa hampa. Kenapa saya nggak ke angka 10? Karena masih ada anak-anak saya yang bikin saya kuat. Tapi tetap aja gitu Bu, walaupun sudah ada malaikat kecil yang ada di samping saya merasa kosong, merasa hampa. Saya boleh pakai ini ya Bu? Boleh. Oke, baik Bu. Ya seperti itu kira-kira Bu Elvi. Boleh sedikit ditenang. Ya, Nggak apa-apa nangis. It's okay Bu ya. Kayak gitu. Bisa kita lanjutin? Iya silakan Bu. Tadi yang Ibu rasain hampa. Menurut Bu Mutia tuh apa yang membuat perasaan itu ada kayak gitu? Iya. Di tahun 2014 tuh saya kehilangan mama saya Bu ya. Mama saya meninggal dunia di 2014. Lalu 2017 ayah saya pun menyusul mama saya. Saya nggak tahu Bu, karena mungkin keterikatan saya dengan orang tua sangat erat ya Bu Elvi. Jadi ketika orang tua saya tidak ada, saya merasakan hampa gitu Bu. Hidup saya nggak lagi sama. Walaupun setelah mama saya meninggal, kebetulan jodoh saya datang Bu. Jadi 2 April 2014 mama saya meninggal, Juni 2014 saya menikah gitu Bu. Tapi tetap saya merasakan kosong gitu Bu, karena tidak ada sosok ibu yang ada di dekat saya. Boleh? Ya, kasih Bu Elvi. Sakit ternyata Bu, sakit sekali ditinggal meninggal. Orang tua tuh pukulan yang berat ya Bu ya buat saya. Itu jadi setiap saya melakukan segala sesuatunya tuh saya merasa berat gitu. Apalagi ketika saya menghadapi sesuatu yang bikin saya nggak nyaman gitu Bu. Nggak apa-apa Bu. Udah ya, merasa sedikit. Iya, sudah Bu. Saya dekat sekali ya Bu dengan orang tua saya. Iya, mama, ayah, saya sangat dekat sekali. Jadi ketika saya mengalami suatu masalah, saya terbiasa bercerita ke orang tua saya gitu. Tapi sekarang mereka nggak ada. Ditambah lagi, memang saya hidup untuk keluarga ya Bu ya. Jadi saya sekolah, saya juga memang kebetulan dari kecil itu yang paling dikekang sama mama gitu. Saya selalu nurut. Saya kuliah D3 mengambil jurusan sekretaris pun dari mama saya, karena semua yang saya lakukan dalam hidup ini saya berprinsip yang penting orang tua saya bahagia gitu. Tapi ketika saya sudah menikah,
saya mempunyai anak, malah orang tua saya nggak ada di sisi saya gitu Bu. Ya itu sih Bu Elvi yang bikin saya datang ke sini untuk berkonsultasi ke Ibu Elvi. Baik Bu Mutia, terima kasih sudah belajar untuk mengungkapkan perasaan. Saya ikut merasakan Bu, apa yang Bu Mutia rasakan. Kehilangan orang tua itu sesuatu yang apa ya, jadi teman yang luar biasa seharusnya kayak gitu kan, yang jadi panutan. Tapi Bu Mutia ngerasain ditinggal orang tua dan merasa benar-benar hampa, kayak untuk apa sih aku hidup lagi? Iya, seperti itu ya. Saya mengerti Bu, perasaannya begitu dalam kayak gitu. Baik, setelah kita mencoba perasaan Bu Mutia, ini ketika perasaan itu datang, ya, apa hal-hal apa yang sudah dilakukan Bu Mutia? Jadi ketika sedih itu datang, karena memang pasti itu akan berulang ya, kayak gitu. betul. Apa yang dilakukan? Biasanya kalau saya udah terlalu Bu, hopeless ya, hilang harapan saya, ya pastinya pertama saya ke Tuhan saya ya Bu ya. Saya sholat, saya mendoakan kedua orang tua saya. Lalu selanjutnya biasanya alhamdulillahnya karena saya sudah punya 4 malaikat ya Bu ya. Ya biasa saya peluk anak saya. Ketika sudah melakukan itu, apakah Bu Mutia masih merasa seperti apa, atau ada sedikit berkurang yang dirasain? Iya, sedikit berkurang Ibu. Sedikit berkurang karena saya dapat pelukan yang hangat dari anak-anak saya. Saya juga dapat hiburan juga. Kadang-kadang memang kalau saya lagi nangis tuh anak-anak lebih, Mama kenapa gitu kan, sebut neneknya tuh Mama ingat Mami Iin, Pak Nejufri gitu, Mama jangan sedih lagi, di sini ada kita gitu. Ya itu bisa mengobati Bu, tapi sedikit gitu, tidak bisa langsung tuntas gitu. Perasaan itu ada lagi, timbul lagi gitu. Kalau untuk perasaan itu sering, frekuensinya sering datang? Sering Bu, sering, hampir setiap hari. Hampir setiap hari saya rindu orang tua saya. Tapi kalau misalnya lagi yang benar-benar fatal itu, kalau memang saya lagi ada masalah yang menurut saya berat gitu Bu Elvi. Oke. Kalau ini tadi Bu Mutia sempat bilang salah satu solusinya itu berdoa, sholat kayak gitu. Dari saya boleh bertanya nggak Bu? Ya. Saat berdoa itu Bu Mutia pernah nggak melakukannya itu dengan benar-benar jujur kayak gitu, sampai kayak menganggap nggak ada lagi penghalang antara kita sama Tuhan kayak gitu, benar-benar kayak plong banget ngomongnya kayak gitu, pernah nggak? Hampir di setiap sujud saya itu selalu lama ya Bu Elvi ya, karena benar-benar saya menceritakan keadaan saya sebenar-benarnya pada saat saya sholat gitu. Cuman kadang memang terbesit kalau setelah sholat itu ya langsung terbesit gitu Bu, ya ini semuanya sudah takdir, apapun yang sudah ditakdirkan sama Tuhan ya nggak bisa manusia ubah gitu. Jadi paling yang saya ingat untuk bisa saya ikhlas yaitu semuanya yang terjadi ya, termasuk orang tua saya sudah tidak ada itu ya karena takdir, itu aja sih Bu. Iya. Ya, hal itu udah baik ya Bu ya, karena memang kita sebagai manusia itu yang hal kebutuhan yang perlu kita lakukan itu adalah itu memvalidasi perasaan kayak gitu. Dan ternyata luar biasa Bu Mutia udah melakukannya, memvalidasi perasaannya, karena memang tadi kan Bu Mutia bilang orang tua lah tempat yang suka curhat tadinya. Betul. Pasti orang tua saya segalanya. Dan mungkin Tuhan lah yang satu-satu teman yang bisa di tempat curhat. Tapi Bu Mutia udah melakukannya dan memang
itu hal pertama banget tuh ketika kita sedih, kita memvalidasi perasaan kita. Dan luar biasa Bu Mutia sudah melakukannya, dan jika memang itu berulang juga, semoga Bu Mutia juga bisa melakukannya seperti itu ya. Biar ya, hal pertama itu merilis kehidupan. Oke. Selanjutnya ini tadi Ibu sempat yang bilang merasa kosong, kayak gitu. Hampir bisa dibilang makna hidup udah nggak ada ya Bu. Betul ya Bu ya? Betul. Terlebih lagi ada momen-momen Idul Fitri ya Bu ya, dimana seluruh keluarga itu menjenguk orang tuanya, sowan ke orang tuanya, kita minta maaf gitu. Tapi ya karena orang tua saya udah nggak ada, jadi ketika Idul Fitri saya tidak bisa bersalaman, memeluk orang tua saya gitu ya. Tapi saya ke makam kedua orang tua saya gitu, untuk mengobati rasa rindu. Betul Bu. Ya, kalau boleh tahu Bu, bagaimana hubungan Bu Mutia dengan suami atau anak-anak kayak gitu? Apakah hubungannya baik atau terkhusus untuk anak-anak ya? Seberapa intens Bu kayak gitu untuk hadir di tengah-tengah anak-anak? Kalau untuk anak-anak 100% saya selalu dekat sama mereka gitu Bu. Apapun keperluan anak-anak, apapun yang dialami anak-anak dari di sekolah, di rumah, di tempat les, semuanya terpantau ke saya gitu. Jadi hubungan dengan anak-anak alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja, kami sangat dekat. Justru penghibur saya tuh pertama anak-anak gitu Bu. Kalau untuk suami ya karena di rumah tangga kita juga ada aja ya Bu ya gitu. Ada aja mungkin beberapa ada kendalanya gitu. Tapi sejauh ini ya karena rumah tangga juga masih terjalin, jadi ya baik-baik aja sih Bu. Cuman memang siklusnya naik turun gitu Bu ya. Tapi selama ini masih bisa kita atasi. Gak apa-apa yang kata kita edit aja. Mita makasih banyak, makasih. Dadah. Baik Mutia, luar biasa ya. Berarti Bu Mutia benar-benar hadir di tengah-tengah anak-anak ya, betul, benar-benar mendampingi kayak gitu. Ketika Bu Mutia ada hadir untuk anak-anak terlebih kayak gitu, dan juga sama suami juga hubungan baik kayak gitu. Ada perasaan apa Bu kayak gitu? Apakah bahagia atau perasaan yang gimana gitu Bu? Kalau untuk dekat dengan anak-anak saya selalu bahagia ya Bu. Bahkan ketika saya dibikin jengkel, kadang suka ada sedikit-sedikit tingkah-tingkah anak-anak yang bikin mamanya kadang jangan seperti itu gitu. Tapi tetap saya cinta sama mereka gitu. Jadi kalau hubungan sama anak-anak sih Bu nggak ada masalah. Alhamdulillah baik-baik aja. Perasaan saya juga selalu gembira gitu Bu kalau dekat anak-anak. Ya kalau suami ya, kalau kitanya harmonis ya saya senang gitu Bu ya, tenang. Tapi kalau ada sedikit kendala dengan suami ya biasanya sih introspeksi dua-duanya. Nanti kalau sudah ada mendapat pencerahan solusi ya kita berdiskusi gitu. Jadi nggak saling egonya harus terpenuhi menang gitu. Jadi biar win-win solution ya kita itu dulu aja. Oke. Menurut Bu Mutia, tadi kan udah hadir di tengah-tengah anak-anak kayak gitu. Menurut Bu Mutia itu penilaian anak-anak kepada ibu ataupun mencoba untuk menilai perasaan anak-anak, apakah itu mereka bahagia nggak ada seorang ibu yang mendampingi? Selama ini sih kalau dari cerita anak-anak sih happy dia ya Bu ya. Karena memang tahu misalnya dia pergi ke supermarket atau misalnya ke Gramedia apa toko-toko buku, peralatan tulis kayak gitu, karena dia tahu mamanya nggak pernah bisa nolak sama permintaan mereka.
Jadi mereka sih happy aja sih Bu. Bahkan kalau misalnya saya mau aktivitas keluar, itu sering, Mama pulangnya jangan malam-malam gitu. Mama jangan terlalu sibuk di luar. Aku juga kangen sama Mama gitu. Bahkan satu kamar tuh Bu, satu tempat tidur itu, ya itu Bu, kalau malam mereka punya kamar sendiri, tempat tidur sendiri, tapi maunya ya nempel aja sama mamahnya. Bahkan kalau lagi di ruangan TV, mamahnya masuk kamar ya, semuanya juga ikut masuk kamar mamahnya gitu. Jadi kalau dilihat dari sikap anak-anak sih sepertinya ya memang happy dia ya Bu ya, dan nggak bisa jauh juga dari mamahnya. Iya. Gitu. Dari cerita Ibu tergambarkan ke bawah hubungan Bu Mutia dengan anak-anak baik, terus fellowship-nya dapat kayak gitu kan, ada kedekatan kayak gitu. Dan Bu Mutia juga mencoba untuk menilai perasaan anak yang bahagia. Saya mencoba untuk bertanya dan bertanya ini dengan maksud seperti ini Bu. Bu Mutia bisa melihat kondisi yang ini, itu ada hal yang Bu Mutia punya kayak gitu kan. Ya. Karena tadi kan Bu Mutia merasa kayak sendiri kayak gitu kan, dan ternyata Bu Mutia udah mencoba untuk menceritakan, dan ternyata ada hal yang indah ya Bu. Betul Benar kan, Bu? betul Bu Elvi. Gitu. Jadi baik Bu Mutia, menurut Bu Mutia apakah setuju nggak saat ini Bu Mutia melihat lebih ke anak-anak kayak gitu? Setuju sekali Bu Elvi. Jadi kalau saya melihat ke anak-anak tuh bawaannya saya bahagia, Bu Elvi. Mungkin selama ini fokusnya saya ini ya di kesedihan saya ini gitu Bu. Iya. Jadi memang Bu Elvi, yang saya rasakan itu ketika saya sedih, terus tambah mengingat orang tua, itu kesedihannya jadi berlipat-lipat ganda gitu Bu. Saking terlampau saya sedih, kadang ya itu Bu, berantakan semuanya. Anak-anak juga jadi nggak kepegang, urusan rumah tangga juga jadi terbengkalai gitu. Ditambah lagi ada kesibukan saya di luar juga jadi terhambat gitu. Tapi kalau saya fokuskan melihat anak-anak, perkembangan anak-anak, mengikuti aktivitas anak-anak, itu bawaannya saya tuh gembira gitu Bu, bawaannya tenang gitu. Kadang saya suka berpikir Bu Elvi, apa jadi Tuhan bukan mengambil ya Bu, tapi menakdirkan orang tua saya untuk tidak ada, tapi Tuhan juga menggantikan dengan anak-anak yang memang benar-benar menghibur saya Bu Elvi gitu. Karena saya suka berpikir seperti itu Bu gitu. Dan kalau sudah terbesit pikiran seperti itu, baru saya mendapatkan sedikit ketenangan gitu Bu Elvi. Baik Bu Mutia, kalau bisa ditarik kesimpulan kayak gitu, menurut Bu Mutia apa pelajaran yang terbaik kayak gitu ketika Bu Mutia sendiri sudah mengalami kehilangan orang tua kayak gitu? Mungkin dari Bu Mutia sendiri kayak pernah ngerasain kayak kok cepet banget kayak gitu, Betul. kayak gitu. Tapi dari proses yang kondisi ini, kira-kira menurut Bu Mutia apa yang bisa Ibu ambil pelajarannya? Iya, balik lagi ya Bu, kalau kita memang udah kita percaya akan adanya takdir, ya itu bisa membuat kita lebih tenang gitu Bu. Jadi kita menerima keadaan yang sekarang kita rasakan, ikhlas mungkin ada walaupun belum sepenuhnya ya Bu. Tapi kalau balik lagi kita ke takdir, perasaan ikhlas itu pelan-pelan bisa saya rasakan gitu Bu. Karena balik lagi ke takdir. Toh saya menangisi terus-menerus juga bukannya akan membawa orang tua saya kembali lagi gitu Bu. Tapi malah menjadikan ya fisik saya juga jadi drop gitu Bu, karena keseringan sedih, terlalu sedih gitu. Anak-anak juga kasihan ya Bu ya gitu, melihat mamahnya sedih kan, namanya anak juga suka ikut sedih gitu Bu Elvi gitu. Ya mungkin kesimpulannya itulah Bu, saya karena percaya dengan adanya takdir, itu yang bisa membuat saya menemukan arti keikhlasan itu Bu Elvi.
Wah, luar biasa Bu Mutia kayak gitu punya satu pemikiran kayak gitu konsep takdir ya kayak gitu Betul, betul. yang membuat Bu Mutia belajar untuk ikhlas kayak gitu menerima kondisi yang ada karena memang kematian itu semua manusia Betul akan mengalami kayak gitu tinggal Cuman nunggu waktu aja. nanti ya Bu. Betul Bu Elvi. Oke, Bu Mutia, kalau misalnya perasaan itu datang lagi, Bu Mutia apa yang akan dilakukan? Iya. Gitu. Tadi ya Bu ya, kalau misalnya perasaan sedih, kalau perasaan kangen ke orang tua kayaknya nggak bisa dihilangin ya Bu Elvi. Iya, Paling kalau betul. misalnya ya terlalu kangen atau duh kayaknya pengen banget, rindu banget nih sama ayah sama mama gitu ya, biasanya pasti saya akan kembali lagi ya beribadah ya Bu ya, tadi sholat, mendoakan kedua orang tua saya. Tapi kalau misalnya kesedihannya itu sudah berlarut-larut ya itu mungkin saya lebih ke apa, menyadarkan diri sendiri ini bahwasannya sudah takdirnya Allah, tidak bisa diubah. Dan kita nggak selalu dapetin apa yang kita mau ya. Kadang apa yang sudah Allah takdirkan itu sudah pasti baik untuk umatnya. Tapi apa yang kita mau belum tentu baik juga untuk kita gitu Bu. Jadi saya balikan lagi dah ke pasrah. Saya pasrah ke Allah ya Bu ya. Jadi ketentuannya mau seperti apa itu yang saya jalankan. Oke, baik Bu. Ya, suatu solusi yang baik menurut saya kayak gitu. Memang yang saya setuju. Yang pertama kita perlu validasi perasaan kita kayak gitu ketika sedih kayak gitu. Dan memang yang terbaik itu memang berdoa kayak gitu kan, benar-benar jujur karena memang tanpa ada judgement kalau orang sama Tuhan ya kan. Itu udah baik langkahnya Bu Mutia dan selanjutnya juga Bu Mutia kayak berserah diri, benar-benar kehendak Tuhan yang ada di hidup Bu Mutia. Dan tadi juga udah di-sharingkan kayak gitu melihat anak-anak juga ya kayak gitu supaya Bu Mutia bisa lebih nggak ngerasa sendiri lagi. Betul, mengerti makna hidup. Betul. Ya. Oke, Bu Mutia. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu rasakan sekarang? Kira-kira nggambarin. Iya, Bu Elvi. Aduh, sepertinya tepat sekali ya Bu ya. Saya memilih datang ke sini untuk berkonseling dengan Bu Elvi. Saya merasa ringan Bu sekarang. Tadi pas datang itu kayaknya berat sekali Bu. Saya udah nggak bisa ngebendung lagi air mata saya karena dari hati tuh bener-bener udah berat gitu ya Bu. Mungkin saya terlalu sedih, jadinya saya merasa hampa, merasa kayaknya udah nggak ada artinya lagi hidup gitu ya Bu ya. Tapi setelah saya bercerita, berbagi dengan Bu Elvi, saya merasa ringan, ada hikmah di balik semua. Saya merasa percaya diri lagi, saya merasa saya harus fokus dengan hal-hal yang bikin saya bahagia gitu. Ya mungkin kelak suatu saat memang udah takdirnya saya untuk kembali ke Tuhan Yang Maha Esa ya Bu ya, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala ya, saya nanti akan bertemu dengan kedua orang tua saya. Amin. Semoga Bu. Oke, baik. Terima kasih banget Bu sudah mempercayakan saya sebagai konselor. Tadi Bu Mutia juga udah jujur untuk perasaan udah sedikit lebih lega. Kalau boleh tahu dalam bentuk skala kira-kira berapa ya Bu ya? 3 ya Bu? Wah, iya. Puji Tuhan, saya senang loh dengarnya kayak gitu. Tapi itu semua juga andil Kak Bu Mutia juga kayak gitu. Bu Mutia belajar untuk menyadari kayak gitu. Dari saya juga kalau memang Bu Mutia merasa perlu lagi untuk cerita, saya welcome ya Bu, kayak gitu. Kita bisa temu janji lagi, lakukan pertemuan dan saya berharap Bu Mutia lebih semangat lagi. Kayak gitu kan. Apa yang anak-anak yang Ibu punya itu luar biasa kayak gitu dan itu yang jadi anugerah yang indah yang bikin Bu Mutia lebih semangat. Betul Bu Elvi. Oke, terima kasih ya Bu Mutia. Gitu. Terima kasih Bu Elvi. Terima kasih ya Bu ya. Sampai ketemu lagi ya Bu. Mungkin nanti saya akan berkabar ke Bu Elvi kalau misalnya memang di pekan depan akan mengadakan konseling lagi dengan Bu Elvi. Iya Bu Mutia. Makasih. Terima kasih. Ya, Bu.